Diablo adalah film fiksi thriller yang dibintangi oleh Scott Adkins sebagai Chris Cheney, seorang mantan narapidana yang baru saja bebas dan mencoba menebus masa lalunya untuk menepati janji kepada ibu dari seorang gadis muda. Chris melakukan tindakan nekat, menculik putri seorang gembong kriminal Kolombia yang sangat berbahaya. Namun misinya justru membawanya ke dalam situasi yang jauh lebih berbahaya. Ayah gadis itu, seorang bos gangster brutal, tak tinggal diam dengan mengerahkan seluruh kekuatan kriminalnya untuk mengejar Chris. Di sisi lain, seorang pembunuh bayaran psikopat bernama El Copro juga ikut memburu Chris dengan agenda misteriusnya sendiri. Ketika tekanan dari kedua belah pihak semakin meningkat, Chris terpaksa menggali semua keterampilan bertahan hidup dan kemampuan bertarungnya, baik yang ia peroleh di dalam maupun di luar penjara, demi menyelamatkan diri dan menepati janjinya. Film ini menyajikan kombinasi adegan laga intens, ketegangan emosional, dan konflik moral. Ketika seorang pria yang mencoba menebus kesalahan hidupnya justru terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak terelakkan. Di perbatasan Kolombia terlihat sebuah mobil yang akan melintas dan diperiksa oleh tentara Kolombia. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata mobil itu menyelundupkan seorang pria bernama Chris di dalam sebuah peti. Namun setelah ia keluar, sopir dan satu rekannya dengan tamaknya menginginkan bayaran lebih dengan ingin mengambil semua barang yang dibawa. Tapi mereka berurusan dengan orang yang salah. Setibanya di kota dengan membawa mobil yang ia curi dari sang sopir, terlihat ia mengintai seorang remaja bernama Elisa yang masih sekolah, dengan mengikutinya sampai ke rumah. Remaja tersebut merupakan anak Vicente, seorang bos gangster Kolombia yang paling ditakuti dan berkuasa di wilayahnya. Setelah mengetahui aktivitas Elisa, dia melancarkan aksinya yaitu akan menculiknya. Meski pengawalnya sempat memberikan perlawanan, namun Chris dapat menumbangkan mereka dengan mudah. Celakalah bagi pengawal Elisa, karena dengan diculiknya anak si bos, maka konsekuensi yang akan mereka tanggung adalah ditukar dengan nyawa mereka. Sesampainya di sebuah bukit, Chris membuka bagasi mobil dan Elisa sempat mencoba melarikan diri, namun dapat dikejar. Chris mengaku bahwa dia mengenal ibu dan ayah Elisa, dan sebelum ibunya meninggal 5 tahun lalu, si ibu meminta Chris berjanji untuk membawa anaknya pergi dari Vicente. Elisa tidak percaya, namun Chris memberikan pistol pada Elisa agar dia percaya bahwa dia tidak akan menyakitinya. Pada saat sedang mengisi bahan bakar, Elisa melihat kesempatan untuk menelpon ayahnya. Namun saat Chris mengejarnya, ia dihadang oleh sekelompok remaja. Chris memperingatkan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan mereka. Dia hanya ingin membawa anak itu. Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Chris. Dengan terpaksa, Chris menghajar mereka. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, Chris mengaku bahwa ia adalah ayah kandungnya. Ia juga yang memberikan kalung berlian kepada ibunya, yang sekarang dipakai Elisa. Tanpa Chris sadari, ada sekelompok geng yang mengikuti mereka karena memperebutkan hadiah jika menangkap Elisa. Tak lama kemudian, saat Chris dan Elisa sedang makan, geng tersebut menodongkan senjata pada Chris. Namun inilah yang terjadi. Dengan cepat Chris mengalahkan geng tersebut, tapi Elisa berhasil mereka bawa. Namun saat akan mengejarnya, ban mobil Chris bocor karena ditembak. Chris menginterogasi salah satu anggota geng untuk mengetahui kemana mereka membawa Elisa. Disinilah Elisa berada, di sebuah bar dengan pemilik yang juga menginginkan hadiah yang ditawarkan Vicente. Tak berselang lama, datanglah El Copro, seorang pembunuh bayaran yang sangat kuat. Dengan satu tangan, yang mana tangan kirinya dengan sengaja ia potong sendiri saat terjadi suatu pertarungan. Dan ia jadikan senjata berupa pisau di ujung lengannya, yang ia tutupi dengan tinju besi. Karena kebrutalannya, ia dijuluki iblis yang tidak bisa mati. Dengan cepat El Copro menghabisi semua orang yang ada di bar dengan sangat brutal. Dan dengan mudahnya, dia menghabisi pemilik bar beserta antek-anteknya. Datanglah Chris untuk menyelamatkan Elisa. Namun Chris kewalahan menghadapi El Copro. Karena dengan posturnya yang tinggi besar dan dengan tinju besinya,
El Copro mampu mengalahkan Chris dengan cukup mudah. Saat Chris terpojok, dengan cerdiknya Elisa datang dengan sebuah mobil dan menabrak El Copro. Saking edannya si El Copro ini, terlihat dia sedang menjahit luka di dahinya tanpa menggunakan obat bius dan tanpa memperlihatkan rasa sakit sedikit pun. Setelah menjahit lukanya, El Copro dengan santainya meminta mobil seseorang. Namun saat permintaannya ditolak, inilah yang terjadi. Saat Vicente dan anak buahnya tiba di bar di mana Elisa berada, Vicente dibuat sangat-sangat terkejut dengan apa yang terjadi di sana. Dan Vicente sempat melirik curiga dengan ajudannya, karena setelah melihat rekaman CCTV, itu adalah ulah El Copro. Setelah berhasil kabur dari El Copro, Chris berencana membawa Elisa keluar dari Kolombia. Namun Elisa menolak tinggal bersama Chris, karena dia merasa hidupnya baik-baik saja dengan Vicente ayahnya. Dan Elisa berniat kabur dari Chris. Tak lama kemudian, terlihat El Copro yang mengejar mobil Elisa. Untungnya Chris langsung menyadari akan bahaya yang mengancam Elisa. Sampailah Elisa di sebuah telepon umum dan hendak menelpon ayahnya. Belum juga terhubung, datanglah El Copro yang keluar dari mobil. Dan Elisa tanpa pikir panjang lari dan mencari pertolongan di daerah sekitar. Namun untungnya Chris datang di waktu yang tepat. Elisa menjadi sandera El Copro dan Chris tidak punya pilihan selain menyerah. Keesokan harinya Chris terlihat digantung dengan hanya berpijakan ban dan Elisa telah dibawa El Copro entah kemana. Sempat akan membunuh Chris, namun Vicente mengurungkan niatnya karena masih berbelas kasihan pada Chris. Yang faktanya adalah Chris merupakan sahabat lamanya. Dahulu Chris, Vicente, dan Ibu Elisa perampok kelas kakap yang telah berhasil membobol sejumlah bank. Namun saat Ibu Elisa mengaku hamil pada Chris berniat akan berhenti dari pekerjaan kotornya dan akan memulai hidup baru dengan Ibu Elisa. Saat itu, Vicente menawarkan satu operasi perampokan lagi yang lebih besar dan dengan keuntungan yang lebih banyak. Karena memang saat itu, Chris membutuhkan uang yang banyak. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga melakukan perampokan besar-besaran. Namun setelah selesai, Vicente menjebak Chris dengan merencanakan bukti-bukti perampokan mengarah padanya. Hingga akhirnya Chris ditangkap dan diadili 15 tahun penjara. Dan dengan terpaksa, Ibu Elisa melanjutkan hidup dengan Vicente yang notabene tidak dia cintai. Terlihat El Copro telah menunggu kedatangan Vicente. Di tempat dahulu, Vicente mencoba membunuhnya. Dan El Copro mengatakan untuk menyampaikan terima kasihnya karena tangan kanan Vicente telah memberitahu bahwa Elisa terlibat. Dan benar saja kecurigaan Vicente bahwa anak buahnya telah berkhianat. Vicente berencana akan menyergap El Copro di lokasinya sekarang dengan membawa Chris untuk membantunya dengan datang dari arah belakang. Tapi naas, kedua anak buah Vicente dapat dibunuh El Copro dengan sangat mudah. El Copro berniat membalas dendam dengan cara akan melakukan hal yang sama ketika Vicente mencoba membunuhnya dulu. Dengan cara merantai satu tangan Elisa dan mengaktifkan mesin penggiling batu. Saat itu, El Copro memotong tangannya dengan gergaji dan memberi pilihan pada Vicente akan memotong tangan Elisa atau akan membiarkan Elisa terseret masuk ke dalam mesin penggiling batu. Saat mesin penggiling mulai menarik rantai yang mengikat tangan Elisa, Vicente bergegas mencoba mematikan mesin. Di saat yang sama, Chris datang dari area bawah dan El Copro mengejarnya. Dan terjadilah duel antara mereka berdua. Vicente sempat berpikir untuk memotong tangan Elisa. Namun ia tidak sanggup melakukannya dan mencoba cara lain. Di satu sisi,
Chris kalah telak oleh El Copro, meski telah mencoba berbagai cara. Tapi El Copro masih terlalu tangguh untuk Chris. Memanfaatkan kelengahan El Copro, Chris bergegas naik ke atas mesin penggiling dan lebih mengutamakan keselamatan Elisa. Namun tentu saja, El Copro tidak akan membiarkan itu terjadi. Situasi semakin mencekam saat Elisa semakin dekat dengan mesin penggiling. Chris masih kesulitan mengalahkan El Copro dan Vicente yang masih tidak dapat menghentikan mesin penggiling. Chris tertusuk bagian perut, dan Vicente tidak dapat berbuat banyak saat El Copro mengancamnya dengan pisau. Dan memaksa Vicente mengaku bahwa ibu Elisa berniat memisahkan Elisa dengan Vicente. Meski Elisa bukan putri kandungnya, tapi Vicente sangat menyayangi Elisa. Oleh karena itulah, dia membayar El Copro untuk membunuh ibu Elisa. Di detik-detik terakhir, El Copro mengatakan tuas pengendali untuk menghentikan mesin tersebut berada di lantai 1, dan dia tidak akan sempat mematikannya. Saat itulah, Chris menyuruh Elisa untuk melemparkan berlian yang dipakainya. Untungnya cara itu berhasil. Setelah mesin penghancur mati, El Copro murka dan akan membunuh Elisa dengan tangannya. Chris sempat menghalangi namun ia juga terpojok. Vicente mengambil gergaji dan menyayat leher El Copro. Namun naas bagi Vicente, karena El Copro menariknya dan mereka berdua terjatuh yang mengakibatkan mereka berdua tewas. Setelah semua berakhir, Chris dan Elisa mengunjungi makam ibu Elisa. Dan scene memperlihatkan hilangnya mayat El Copro yang menyisakan satu misteri. Apakah legenda iblis yang tidak bisa mati masih berlanjut? Entahlah. Menurut kalian, bagaimana akhir dari film ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau justru mengecewakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like dan subscribe juga channel ini. Satu kali klik artinya kalian telah membantu channel ini untuk berkembang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di review film berikutnya.